Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah, NIM 1902 10104113. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran IPA yang diterapkan pada materi pembelajaran pesawat sederhana. Sebelumnya, ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah KD dan KI. Yang ketiga adalah materi. Yang keempat adalah evaluasi. Dan yang terakhir adalah glosarium. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi pesawat sederhana ini ada 4 hal penting yang harus siswa ketahui. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan jenis pesawat sederhana. Yang ketiga adalah siswa dapat melakukan penyelidikan keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Dan yang terakhir adalah siswa dapat melaporkan atau memaparkan hasil penyelidikan tentang manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi inti, yang pertama adalah memahami pengetahuan, baik faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang kedua adalah mencoba, mengolah, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret, menggunakan, merangkai, memodifikasi, dan membuat dari ranah abstrak yang ini menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber yang lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasar sendiri ada 3. Yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah siswa dapat mendeskripsikan prinsip kerja pesawat sederhana. Dan yang terakhir adalah siswa dapat melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Untuk materi yang akan saya bahas adalah pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Nah, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah pengungkit, yang kedua adalah katrol, yang ketiga adalah bidang miring, dan yang keempat adalah roda. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengungkit. Pengungkit di sini terdiri dari 3 unsur penting. Yang pertama adalah titik beban, titik tumpu, dan juga titik kuasa. Nah, pengungkit ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan juga pengungkit jenis ketiga. Pada tuas jenis pertama, titik tumpu berada di tengah. Jadi, titik beban, titik tumpu, dan juga titik kuasa. Contoh dari pengungkit golongan pertama ini, yang pertama adalah jungkat-jungkit, yang kedua adalah palu, yang ketiga juga bisa gunting. Sementara untuk golongan tuas atau pengungkit jenis kedua, titik bebannya berada di tengah. Jadi strukturnya ada titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa. Hal itu bisa kita lihat pada gerobak roda 3. Nah, serta alat pemecah kemiri. Untuk tuas golongan yang ketiga, titik kuasanya berada di tengah atau di antara titik beban dan juga titik kuasa. Hal itu kita bisa lihat pada sekop dan juga alat untuk membuka tutup botol. Untuk selanjutnya adalah katrol.
Katrol ini merupakan suatu roda yang berputar pada porosnya. Fungsi dari katrol apa sih? Fungsi dari katrol adalah untuk mengangkut benda yang berat. Jadi dengan menggunakan katrol, benda yang berat ketika kita tarik menggunakan katrol akan terasa menjadi ringan. Nah, katrol itu juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Katrol tetap merupakan katrol yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat bergerak bebas. Misalnya kita bisa melihat katrol yang ada di sumur kita. Nah, jadi katrol yang ada di sana tidak bisa bergerak secara leluasa, hanya menggunakan satu arah saja. Yang kedua adalah katrol bebas. Nah, katrol bebas ini merupakan katrol yang bisa dengan leluasa bergerak. Adapun contoh dari katrol bebas adalah katrol yang digunakan untuk memindahkan adukan semen pada saat membuat bangunan. Dan adapun katrol majemuk adalah merupakan katrol antara bebas dan juga katrol tetap. Nah, di sini contoh dari adanya katrol majemuk adalah katrol yang digunakan pada permainan flying fox. Pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan sebuah pesawat sederhana yang memiliki satu bidang yang salah satu sisinya yang mempunyai ujung yang lebih tinggi dan dari ujung lainnya, atau bisa dikatakan dua bidang miring pada sisinya. Contoh penerapan bidang miring yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pada tangga dan juga pada jalanan yang berkelok-kelok yang ada di pegunungan. Pesawat sederhana yang terakhir adalah roda. Roda merupakan benda yang dapat berputar pada porosnya. Nah, di sini roda berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan benda dengan cara memperkecil gaya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus pada pesawat sederhana. Diantaranya adalah rumus keseimbangan tuas. Rumus keseimbangan tuas ini rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. W di sini merupakan beban dan LB merupakan lengan beban, F sama dengan gaya yang diberikan, dan LK sama dengan lengan kuasa. Nah, untuk satuan berat beban itu adalah Newton, sementara lengan beban adalah meter, gaya yang diberikan adalah Newton, dan lengan kuasa tidak memiliki satuan gaya. Selanjutnya adalah rumus keuntungan mekanis. Rumus keuntungan mekanis adalah W per F sama dengan LK per LB. W di sini sama seperti tadi adalah berat beban yang memiliki satuan Newton. LB di sini merupakan lengan beban, ya, satuannya meter. F merupakan gaya yang diberikan, satuannya juga Newton. LK di sini adalah lengan kuasa. Pada evaluasi kali ini, saya akan memberikan beberapa soal. Soalnya berjumlah 5. Jadi sebelum mengerjakan soal, ada petunjuk yang harus kalian patuhi. Diantaranya ada 7. Yang pertama adalah membaca dengan teliti soal yang sudah saya berikan. Yang kedua adalah soal terdiri dari 5 soal objektif. Yang ketiga itu pilih satu jawaban yang kalian anggap benar. Yang keempat adalah mengklik jawaban dengan mengklik huruf A, B, C, atau D. Yang kelima adalah jika kalian mengetik jawaban secara otomatis, kalian akan lanjut ke nomor selanjutnya. Yang keenam adalah Anda atau kalian dapat mengerjakan kembali soal jika kalian rasa itu diperlukan. Dan yang ketujuh adalah mengklik tombol mulai untuk memulai mengerjakan soal. Jadi di sini sebelum
mengerjakan soal, kita harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan soal agar tidak salah dan berjalan lancar. Jadi, kita pertama-tama adalah kita mengklik tombol mulai terlebih dahulu. Nah, di sini saya mencoba untuk menjawab tanpa melihat jawaban yang mana yang benar, dan ketika saya melihat hasilnya adalah benar 0, salahnya ada 5. Nah, jika kita ingin mengulangnya, kita bisa mengklik tombol ulang yang ada di bawah. Jadi kita klik lalu menekan tombol ulang. Nah, lalu kita mulai mengisi kembali soal-soal yang ada di layar. Jika kalian rasa sudah cukup, maka Anda bisa menyudahi dalam pengerjaan soal ini dan melanjutkan kepada glosarium. Nah, di dalam glosarium ini terdapat beberapa istilah-istilah atau kata yang digunakan pada saat menjelaskan materi. Misalnya bidang miring, katrol, katrol majemuk, katrol bebas, katrol tetap, titik beban, titik kuasa, titik tumpu, dan juga tuas. Jika kalian ingin menyudahi materi dan kuis yang sudah saya berikan, kalian bisa mengklik tombol X atau tombol out. Pada evaluasi kali ini, saya akan memberikan beberapa soal. Soalnya berjumlah 5. Jadi sebelum mengerjakan soal, ada petunjuk yang harus kalian patuhi. Di antaranya ada 7. Yang pertama adalah membaca dengan teliti soal yang sudah saya berikan. Yang kedua adalah soal terdiri dari 5 soal objektif. Yang ketiga itu pilih satu jawaban yang kalian anggap benar. Yang keempat adalah mengklik jawaban dengan mengklik huruf A, B, C, atau D. Yang kelima adalah jika kalian mengetik jawaban secara otomatis kalian akan lanjut ke nomor selanjutnya. Yang keenam adalah Anda atau kalian dapat mengerjakan kembali soal jika kalian rasa itu diperlukan. Dan yang ketujuh adalah mengklik tombol mulai untuk memulai mengerjakan soal. Jadi di sini sebelum mengerjakan soal, kita harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan soal agar tidak salah dan berjalan lancar. Jadi, kita pertama-tama adalah kita mengklik tombol mulai terlebih dahulu. Nah, di sini saya mencoba untuk menjawab tanpa melihat jawaban yang mana yang benar, dan ketika saya melihat hasilnya adalah benar 0, salahnya ada 5. Nah, jika kita ingin mengulangnya, kita bisa mengklik tombol ulang yang ada di bawah. Jadi kita klik lalu menekan tombol ulang. Nah, lalu kita mulai mengisi kembali soal-soal yang ada di layar. Jika kalian rasa sudah cukup, maka Anda bisa menyudahi dalam pengerjaan soal ini dan melanjutkan kepada glosarium. Nah, di dalam glosarium ini terdapat beberapa istilah-istilah atau kata yang digunakan pada saat menjelaskan materi. Misalnya bidang miring, katrol, katrol majemuk, katrol bebas, katrol tetap, titik beban, titik kuasa, titik tumpu, dan juga tuas. Jika kalian ingin menyudahi materi dan kuis yang sudah saya berikan, kalian bisa mengklik tombol X atau tombol out. Namun, jika kalian mengcancelnya, maka kalian akan kembali kepada layar
tampilan menu awal. Jika kalian mengetik tombol yes, maka kalian akan keluar sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan sementara jika kalian memencet tombol no atau tidak, maka kalian akan kembali seperti awal kita pada saat melakukan penjelasan yang sudah saya paparkan tadi. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.